Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, Matt Said. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang uji hipotesis. Nah, video ini masih kelanjutan dari video saya sebelumnya yang tentang uji hipotesis. Hanya saja di video saya sebelumnya itu ada teorinya. Nah, untuk video kali ini saya hanya fokus membahas ke contoh soalnya. Nah, buat kalian yang belum nonton video saya yang pertama tentang uji hipotesis, silakan kalian klik nanti ada di deskripsi atau nanti ada di pojok kanan atas. Oke? Tanpa basa-basi kita langsung saja ke contoh soal dari uji hipotesis. Mari kita lihat. Nah, ini sudah ada contoh kasus. Oke, mari kita pahami contoh kasus ini bersama-sama. Di sini ada sebuah kasus di mana seorang manajer restoran itu membeli sebuah mesin jus yang dapat digunakan oleh pengunjung hotel untuk mengisi gelas mereka dengan jus jambu. Oke, jadi bisa kita bayangkan ada sebuah mesin jus, kira-kira kayak gini lah ya gambarannya, gitu. Nah, di kemasan mesin jus itu diberikan keterangan bahwa secara rata-rata mesin tersebut menuangkan tepat 650 ml jus jambu ke dalam gelas. Oke, nah jadi di mesin itu mengklaim bahwa ketika mesin ini digunakan untuk mengisi suatu gelas, itu yang terisi itu adalah 650 ml, tepat 650 ml. Jadi perusahaan pembuat mesin jus itu mengklaim bahwa jusnya itu nanti volumenya itu ya 650 ml. Nah, si manajer ini antara percaya nggak percaya. Oleh karena itu, manajer perusahaan itu melakukan uji coba. Jadi si manajer mengambil sampel 48 gelas. Jadi si manajer ngisi 48 gelas ini dengan jus-jus jambu yang diambil dari si mesin jus yang baru dibeli ini. Nah, ternyata dari sampel ini itu diperoleh bahwa secara rata-rata volume jus yang dituangkan adalah 645,87. Di sini dituliskan ya. Rata-rata volume jus yang dituangkan adalah 645,87. Nah, di sini 645,87 itu adalah rata-rata dari sampel. Oke, nah lambang untuk rata-rata sampel itu adalah X bar. Oke, X bar sama dengan 645,87. Lalu di sini diasumsikan, ada asumsi bahwa standar deviasi populasi, berarti standar deviasi populasi lambangnya adalah sigma, sama dengan 0,75 ml. Oke, jadi kita punya dua yang diketahui di sini. Lalu di sini selanjutnya kita baca dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, sebelumnya di video saya sebelumnya tingkat kepercayaan itu dilambangkan dengan 1 minus alfa. Oke, tingkat kepercayaan itu 1 minus alfa sama dengan 95%. Oke. Nah, jadi yang kita ketahui tiga hal ini. Rata-rata sampel, standar deviasi populasi, dan tingkat kepercayaan. Oke, ini yang diketahui. Nah, kita diminta untuk menguji apakah klaim yang ditulis pada kemasan mesin adalah benar atau tidak. Nah, klaimnya kita baca lagi. Mesin itu atau perusahaan pembuat mesin itu mengklaim bahwa jusnya itu yang dituangkan itu adalah 650 ml, tepat 650 ml. Artinya di sini ada suatu hipotesis. Oke, hipotesisnya itu adalah mu sama dengan 650 ml. Jadi lawannya apa? Sebagai hipotesis alternatifnya, mu tidak sama dengan 650 ml. Nah, kalau kalian sudah nonton video saya yang sebelumnya, itu kalian bisa tahu nih, mana yang jadi H0, mana yang jadi HA. Oke,
Nah, di sini yang jadi H0 itu yang ada sama dengannya. Berarti di sini adalah H0. Oke, dan yang tidak ada sama dengan yang ada tanda tidak sama dengannya itu menjadi HA. Seperti itu. Nah, ini merupakan langkah hipotesis kita. Oke, nah langkah hipotesis selesai. Jadi langkah hipotesis ini sangat penting ya. Dan itu merupakan langkah yang krusial karena ketika langkah hipotesis salah nanti ke bawahnya pasti akan salah. Oke, lalu langkah yang kedua, kita akan menentukan tingkat signifikasi. Oke, tingkat signifikasi. Nah, tingkat signifikasi itu apa? Tingkat signifikasi itu alfanya. Nah, di sini kan yang diketahui 1 min alfa sama dengan 95%. Berarti kalau mau mencari alfa seperti apa ya? Tinggal pindah ruas aja. Jadi nanti alfa atau dipindah ruas gitu ya. Nah, 1 dikurangi 95% sama dengan alfa. Atau kita peroleh alfanya adalah 5% atau dalam bentuk desimal 0,05. Seperti itu. Jadi kita punya hipotesisnya seperti ini dan tingkat signifikasinya alfanya adalah 0,05. Oke. Lalu langkah yang ketiga. Saya tulis di sini ya langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah kita menggambarkan kurva normal. Oke. Nah, ada beberapa buku yang mungkin ada beberapa video yang langsung gitu ya. Tidak perlu menggambarkan kurva normal, tapi di sini saya menggunakan pendekatan agar menggambarkan kurva normal terlebih dahulu supaya dari kurva normal itu kita bisa nggak keliru lah istilahnya. Nanti kalian akan lihat. Oke, nah kita akan gambarkan kurva normal ya. Kurva normal kalian masih ingat bentuknya seperti lonceng. Seperti ini. Lalu di tengah sini itu titik nolnya. Oke. Nah, perhatikan di sini karena HA-nya bentuknya tidak sama dengan, artinya nanti yang diarsir itu adalah yang sebelah kiri di sini dan yang di sebelah kanan di sini. Oke. Seperti itu. Jadi kalau bentuknya tidak sama dengan yang diarsir dua arah, kiri sama kanan. Kalau bentuknya kurang dari yang diarsir sebelah kiri, kalau yang bentuknya lebih dari yang diarsir yang sebelah kanan, ya make sense lah. Kalau di sebelah kiri kan biasanya angka-angka yang kurang dari 0, kalau sebelah kanan angka-angka yang lebih dari 0, seperti itu kira-kira. Oke, nah perhatikan di sini bahwa yang diarsir ada dua bagian, sedangkan tingkat signifikasinya adalah 0,05. Artinya ini 0,05 ini adalah luas daerah arsiran, gitu ya. Nah, di sini karena yang diarsir ada dua, otomatis nanti dibagi dua biar adil. Masing-masing arsiran adalah 0,025. Di sini juga 0,025. Nah, selain itu apa lagi yang perlu kita ketahui? Nah, di sini kalian masih ingat ya, kurva normal itu kan dia simetris ya. Jadi dari angka 0, dari 0 ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan, itu luas di bawah kurva normalnya itu 0,5. Oke. Nah, kalian perhatikan karena di sini yang diarsir itu kan udah 0,025. Oke. Akibatnya yang warna putih bersih ini, yang warna putih itu adalah 0,5. Oke, 0,5 karena cuma setengah ya. 0,5 dikurangi 0,025 yang artinya di sini saya tuliskan di sini luas yang di sini itu adalah 0,5 dikurangi 0,025 sama dengan 0,475. Seperti itu. Yang di sebelah sini juga sama. 0,5 dikurangi 0,025 sama dengan 0,475. Seperti itu. Jadi luas daerah yang bersih itu adalah 0,475. Oke, selanjutnya setelah kita menggambarkan kurva normal dan menentukan masing-masing luas daerah di bawah kurva normal, selanjutnya kita akan menentukan titik kritis. Oke, nah apa itu titik kritis? Titik kritis itu adalah titik pemisah antara daerah bersih dan daerah kotor.
Oke. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada 2 buah titik kritis. Pertama yang di sini di sebelah kiri 0 dan yang di sini di sebelah kanan 0. Oke. Nah, untuk menentukan titik kritis itu kita membutuhkan yang namanya kurva normal. Oke. Nah, kita membutuhkan kurva normal. Nah, untuk kurva normalnya kita gunakan kurva normal yang saya miliki. Oke. Dan nanti di sini akan terlihat kenapa sih kita harus menentukan luas dari daerah di bawah kurva normal. Itu sangat tergantung dari kurva normal yang kita miliki. Oke. Nah, kita langsung saja lihat ke kurva normal yang saya miliki. Nah, ini dia kurva normal yang saya gunakan. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, kalian harus memperhatikan gambar dari kurva normal karena ada banyak jenis tabel Z di luar sana. Ini salah satunya. Oke, nah salah satu yang lainnya itu ada juga yang bentuknya seperti ini, tapi yang diarsir itu dari sebelah kiri sampai ke 0 seperti itu. Jadi ada bermacam-macam. Jadi ketika kalian menggunakan kurva normal, itu kalian harus memperhatikan kurvanya seperti apa, yang diarsir itu yang sebelah mana gitu. Kalau yang di Excel, kalau nanti saya akan membuat video yang lain cara melakukan uji hipotesis menggunakan Microsoft Excel. Nah, kalau di Microsoft Excel itu distribusi Z-nya itu yang digunakan adalah distribusi Z yang dimulai dari negatif tak hingga sampai ke 0. Negatif tak hingga sampai ke suatu nilai Z tertentu. Gitu. Jadi harus diperhatikan juga kalau misalnya secara manual kalian harus memperhatikan kurva normalnya yang digunakan yang seperti apa gitu ya. Nah, oke, kita balik ke pembahasan. Tadi kalau kalian masih ingat ada 4 bagian ya kan kurva normalnya yang diarsir, yang daerah kotor yang sebelah kiri itu 0,025, yang di tengah 0,475, sebelahnya 0,475 dan sebelahnya lagi 0,025. Nah, karena di sini kurva normalnya itu adalah yang diarsir adalah dari 0 sampai suatu nilai Z. Oke, maka nanti yang kita lihat adalah yang dari 0 sampai pembatas antara daerah bersih dengan daerah kotor gitu. Nah, tadi kan dari 0 sampai pembatas daerah bersih daerah kotor atau titik kritisnya itu luas di bawah kurva normalnya adalah 0,475, maka untuk menentukan nilai Z-nya itu kita cari nilai di bagian dalam tabel yang mendekati 0,475. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan di sini walaupun di sini sudah ada, tapi di sini seandainya tidak ada. Oke, seandainya tidak seperti ini, karena tidak selalu 475 ya, bisa juga yang lain gitu. Seandainya tidak 475, kalian harus cari di sini, di dalam sini yang angkanya itu mendekati 0,475. Nah, kalau kalian perhatikan di sini 0,475 itu ada di sini dia. Di sini ya, 0,475. Kalian perhatikan di sebelah kirinya 1,9. Oke, 1,9. Sedangkan di bagian atasnya 0,06. Oleh karena itu, nilai Z-nya itu adalah 1,96 di sini. Seperti itu. Kalau misalnya yang lain juga, kalau misalnya 0,45, kita cari yang mendekati 0,45. Oke, di sini ada 4495 sama 4505. Nah, kalian bisa memilih salah satu. Misalnya kalian boleh memilih 1,6 dan 1,6 dan 0,04. Jadi 1,64 nilai Z-nya. Untuk luas daerahnya 0,45 itu bisa saja. Atau kalian bisa menggunakan 1,6 dan 0,05 jadi 1,65 itu boleh saja. Oke. Nah, kita kembali ke pembahasan kita. Di kasus kita tadi 0,475, nilai Z-nya adalah 1,96. Oke. Jadi kita kembali ke whiteboard kita. Oke. Nah, di sini kita kembali di whiteboard. Tadi nilai Z dari
0,475 sama dengan 1,96. Seperti itu ya. 1,96. Oke, nah artinya titik kritisnya adalah 1,96. Berarti nanti kita dapatkan bahwa daerah pemisah yang sebelah kanan ini nilainya adalah 1,96, sedangkan yang di sebelah kiri ini adalah negatif 1,96. Seperti itu. Oke, nah setelah menentukan titik kritis, langkah selanjutnya kita akan menentukan langkah yang keempat, atau ini titik kritis ini kalau nggak salah langkah yang keempat ya. Lalu langkah yang kelima kita akan menentukan statistik uji atau T-hitung, statistik hitung. Statistik hitung. Seperti itu. Nah, untuk menentukan statistik hitung, kalian yang sudah nonton video saya yang pertama pasti sudah tahu nih statistik hitungnya seperti apa. Oke? Nah, karena kita menggunakan distribusi Z, maka kita akan menggunakan Z hitung. Oke? Nah, Z hitungnya seperti apa? Z hitung kalau kalian masih ingat, rumusnya adalah X bar dikurangi mu 0 dibagi dengan sigma X bar atau kesalahan baku. Oke, nah pertama kita tentukan dulu sigma X bar-nya dulu ya. Sigma X bar itu kalau kalian masih ingat rumusnya adalah sigma per akar N. Oke, nah dari sini sigmanya kan sudah diketahui 0,75 dibagi dengan akar dari N. N-nya banyaknya sampelnya, 48. Oke, nah dari sini jika kalian hitung, maka kalian akan memperoleh sigma X bar-nya adalah 0,108. Seperti itu ya. Nah, lalu kita substitusikan ke sini ke nilai Z hitung. Oke, jadi di sini Z hitungnya sama dengan X bar-nya, rata-rata sampel. Rata-rata sampel kita adalah 645,87 dikurangi mu 0. Mu 0 itu artinya rata-rata dugaan. Di sini rata-rata dugaan kita ada 650. Oke. Dibagi dengan sigma X bar. Sigma X bar-nya adalah 0,108. Nah, di sini jika kalian hitung, kalian akan memperoleh nilai negatif 38,24. Seperti itu. Nah, kalau ada kesalahan hitung, saya mohon maaf, minta nanti dikoreksi ya. Kalian bisa menghitungnya secara manual untuk mengoreksi perhitungan saya ini betul atau tidak, gitu ya. Oke, nah setelah sampai ke statistik hitung, selanjutnya kita akan menentukan kesimpulannya. Langkah yang keenam kita akan menarik kesimpulan. Oke. Untuk menarik kesimpulan supaya gampang, di sini saya akan menggambarkan ulang kurva normalnya. Oke. Ini hanya untuk mempermudah saja ya, bisa saja tidak digambarkan. Oke. Nah, kira-kira kurva normalnya seperti ini ya. Gambarannya nggak terlalu bagus gitu ya. Lalu di sebelah sini, titik kritis yang sebelah kiri itu negatif 1,96, sedangkan yang sebelah kanan itu 1,96. Nah, sedangkan tadi Z hitung kita nilainya adalah negatif 38,24. Nah, posisinya itu di mana? Posisinya jelas di sebelah kiri karena dia tandanya negatif 38,24. Berarti dia ada di jauh sebelah sini. Misalnya ini diperpanjang, dia ada di sini kira-kira negatif 38,24 gitu ya. Nah, akibatnya ini bisa diperpanjang jadi kayak gini ya kira-kira. Akibatnya kita tahu bahwa statistik atau Z hitung kita itu ada di daerah kotor gitu ya. Z hitung ada di daerah kotor. Oke, akibatnya H0 ditolak.
Oke, nah jadi kalau statistik hitung ada di daerah kotor, H0 ditolak, gitu ya. Kalau statistik hitung ada di daerah bersih, H0 diterima, gampang, gitu ya. Nah, kalau H0 ditolak artinya apa? Jangan lupa kita harus melakukan interpretasi dari arti dari H0 ditolak itu apa. Oke, kalau H0 ditolak berarti H-nya diterima. Akibatnya kita bisa mengatakan bahwa secara rata-rata, secara rata-rata mesin jus itu tidak mengeluarkan tepat. Di sini saya ke bawah dulu sebentar, bawah, mengeluarkan tepat 650 ml jus jambu. Seperti itu. Jadi ini kesimpulan kita, gitu ya. Jadi berdasarkan uji hipotesis kita, ternyata klaimnya itu salah, gitu ya. Klaimnya itu tidak benar. Ternyata dari sampel yang kita ambil, mesin jus itu nggak mengeluarkan tepat 650 ml, bisa kurang bisa lebih, gitu ya. Karena di sini hipotesis alternatifnya itu dua arah. Kalau mau tahu pasti dia kurang dari atau lebih dari, itu harus diubah jadi uji hipotesis satu arah, berarti kita harus mengubah semuanya. Tapi di sini saya tidak membahas lagi lebih lanjut. Saya hanya ingin memberikan suatu gambaran bagaimana cara melakukan uji hipotesis. Ini contoh yang pertama, oke? Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya ada komentar atau ada kesalahan dalam perhitungan, silakan komen di bawah, gitu ya. Seperti itu. Nah, biar lebih mantap lagi, kita akan lihat contoh yang kedua. Oke, ini dia contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini cukup panjang, jadi mari kita baca pelan-pelan dan kita pahami bersama. Oke. Nah, di contoh yang kedua ini kita diberikan kasus di mana suatu penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah mahasiswa zaman sekarang merupakan pembelajar yang rajin atau tidak. Oke. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperoleh bahwa dalam 5 dekade terakhir, jumlah jam belajar seorang mahasiswa mengalami penurunan. Pada tahun 1961, secara rata-rata mahasiswa menghabiskan waktu 24 jam per minggu untuk belajar di luar kelas. Sedangkan sekarang, rata-rata mahasiswa menghabiskan waktu belajar di luar kelas adalah 14 jam per minggu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa terdapat penurunan. Oke. Nah, tetapi seorang rektor di suatu kampus itu mengklaim bahwa penelitian tersebut tidak berlaku di kampusnya. Untuk membuktikan hal tersebut, rektor itu mengumpulkan data lama waktu yang dihabiskan oleh 35 mahasiswanya untuk belajar di luar kelas dan diperoleh data ini. Oke, jadi yang diberikan di sini adalah data mentah, berbeda dengan contoh yang pertama tadi. Untuk contoh yang pertama, itu sudah diberikan rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa gitu. Sedangkan di sini hanya datanya saja. Oke, nah menggunakan data ini dan dengan menggunakan tingkat kepercayaan 90%, kita akan menentukan apakah klaim yang disampaikan oleh rektor tersebut benar atau tidak, gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di sini, yang diberikan adalah data mentah. Oke. Nah, karena data mentah berarti kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus rata-rata dari sampel. Oke, di sini saya tidak akan mengulangi bagaimana cara mencari rata-rata. Kalian bisa menggunakan kalkulator atau menggunakan Excel untuk menentukannya. Di sini saya sudah menentukan rata-ratanya terlebih dahulu dan diperoleh bahwa rata-rata sampel di sini adalah 16,37. Dan standar deviasi dari sampel
S itu sama dengan 7,22. Seperti itu. Nah, kalian bisa mengeceknya lagi menggunakan Excel atau menggunakan kalkulator gitu ya. Dengan banyaknya sampel, N-nya, jangan lupa N-nya sama dengan 35. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya karena kita udah dapat rata-ratanya, udah tahu standar deviasi dari sampelnya, selanjutnya kita akan melakukan 6 langkah hipotesis. Langkah yang pertama adalah kita akan menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Hipotesis. Oke. Nah, di sini hipotesisnya apa? Di sini kita akan menguji apakah klaim dari rektor tersebut benar atau tidak. Nah, klaimnya seperti apa? Si rektor itu mengklaim bahwa penelitian tersebut tidak berlaku di kampusnya. Penelitian yang seperti apa? Nah, di sini penelitiannya mengatakan bahwa rata-rata mahasiswa menghabiskan waktu 14 jam per minggu. Oke, artinya maksimal itu mahasiswa saat itu tuh menghabiskan waktu belajar itu 14 jam per minggu maksimalnya gitu ya. Jadi bisa kurang gitu ya. Atau dalam bahasa matematikanya kita bisa menuliskan mu itu kurang dari sama dengan 14. Jadi lawannya seperti apa? Lawannya adalah mu lebih dari 14. Seperti itu. Nah, di sini kita sudah tahu di sini ini yang H0, oke, karena ada tanda sama dengannya di sini, dan ini yang HA. Seperti itu. Oke. Lalu langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah tingkat signifikasi. Oke. Nah, di sini di soal ini yang diberikan adalah tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan itu lambangnya adalah 1 minus alfa sama dengan 90%. Oke. Berarti nanti alfanya adalah 10% atau 0,1. Seperti itu. Lalu langkah yang ketiga, kita akan menggambarkan kurva normal. Oke, nah, di sini kita gambarkan kurva normalnya. Dia bentuknya seperti lonceng gitu. Ini ada titik 0 di sini. Kira-kira gitu. Nah, kita perhatikan di sini HA-nya tandanya lebih dari. Karena lebih dari berarti nanti yang diarsir itu adalah yang sebelah kanan. Seperti ini. Gitu ya. Karena lebih dari. Kalau kurang dari yang diarsir yang sebelah kiri. Gitu ya. Nah, karena yang diarsir cuma 1, artinya luas daerahnya atau alfanya itu ya cuma buat sendiri aja, buat yang sebelah kanan aja, nggak dibagi 2. Artinya di sini luas daerah di sini adalah 0,1. Seperti itu. Lalu bagian-bagian yang lain seperti apa? Bagian-bagian yang lain kita tinggal menentukan. Kita ingat bahwa kurva normal simetris berarti dari 0 sampai daerah kotor, batas daerah bersih dan daerah kotor itu adalah 0,5 dikurangi 0,1 atau sama dengan 0,4. Lalu dari 0 sampai ke kiri karena tidak ada batasan, berarti di sini luasnya adalah 0,5. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya karena kita sudah menentukan kurva normal atau daerah penolakannya gitu ya. Kita akan menentukan langkah yang keempat, kita akan menentukan statistik tabel. Oke, atau titik kritis. Oke, nah di sini karena jumlah sampelnya lebih dari 30, maka di sini kita akan menggunakan distribusi Z atau kita akan menentukan Z tabel. Oke, Z tabelnya apa? Z dari 0,4 karena saya menggunakan kurva atau tabel Z yang dari 0 sampai suatu titik tertentu gitu ya. Nah, mari kita langsung saja lihat ke tabel Z-nya. Oke. Nah, ini dia tabel Z-nya. Oke, nah tadi kalau kalian masih ingat
nilai Z yang akan kita cari adalah Z dari 0,4. Artinya kita cari angka di dalam sini yang nilainya mendekati 0,4. Oke, nah kalau kalian perhatikan di sini nilai yang mendekati 0,4 itu adalah di sini 3997 atau 4015, gitu ya. Kalian boleh memilih salah satu, boleh 3997 atau 4015, atau boleh juga memilih tengah-tengahnya, gitu ya. Di sini kalau di sini saya memilih yang lebih kecil aja biar lebih simpel, gitu ya. Jadi saya pilih yang 3997. Nah, di sini kita lihat di sebelah kirinya itu adalah 1,2 dan di bagian atasnya adalah 0,08. Jadi nanti nilai Z dari 0,4 adalah 1,28. Oke, kita kembali ke whiteboard. Oke, nah di sini setelah kita lihat tabel Z tadi, kita peroleh Z dari 0,4 sama dengan 1,28. Artinya apa? Artinya titik atau titik batas, pembatas antara daerah bersih dan daerah kotor ini yang di sini, itu nilainya adalah 1,28. Seperti itu. Oke. Lalu langkah yang kelima, kita akan menentukan statistik hitung. Oke. Nah, di sini statistik hitung berarti Z hitung. Oke, nah rumusnya kalau kalian masih ingat, rumus Z hitung sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi dengan sigma X bar. Oke, di mana sigma X barnya itu sama dengan, nah sigma X bar di sini karena kita tidak diberikan standar deviasi dari populasi, kita bisa menggunakan standar deviasi dari sampel. Artinya sigma X barnya sekarang adalah S dibagi dengan akar N. Atau S-nya di sini adalah 7,22 dibagi dengan akar dari 35. Oke. Nah, kalau kalian hitung di sini nanti kalian bisa menggunakan kalkulator, kalian akan memperoleh nilai 1,22. Oke, nah kalau sudah mendapatkan sigma X bar-nya, kita masukkan ke rumus Z hitung. Oke, Z hitung X bar atau rata-rata sampelnya tadi kita sudah menentukan nilainya adalah 16,37 dikurangi mu 0 atau rata-rata dugaan. Rata-rata dugaan kita adalah 14. Seperti itu. Dibagi dengan sigma X bar 1,22. Oke, nah kalau kita hitung di sini maka kita akan memperoleh 2,37 dibagi dengan 1,22. Atau kita menggunakan kalkulator, nanti kita akan memperoleh 1,0 oh bukan 1,0 1,9 sorry 1,94 seperti itu. Nah, jadi kita dapat Z hitung kita adalah 1,94. Oke. Nah, lalu langkah yang terakhir kita akan mengambil kesimpulan. Oke, nah untuk mengambil kesimpulan kalian boleh menggambarkan ulang atau tidak, tapi di sini saya lebih suka untuk menggambarkan ulang kurva normalnya, gitu ya. Saya akan gambarkan kurva normalnya terlebih dahulu. Seperti ini titik 0 ada di sini. Lalu yang di arsil yang sebelah kanan kira-kira seperti ini. Lalu Z tabel atau titik kritisnya adalah 1,28 di sini. Oke, nah lalu Z hitung kita adalah 1,94. 1,94 kira-kira letaknya di mana? Letaknya pasti lebih dari 1,28 dong. Berarti kira-kira ada di sini. 1,94. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Z hitung. Oke, sebentar. Saya ganti pen dulu. Kita
kita bisa lihat bahwa Z hitung ada di daerah kotor. Artinya apa? Kalau Z hitung ada di daerah kotor, artinya H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti yang diterima adalah HA diterima. Seperti itu. Nah, kalau HA diterima, kita harus menginterpretasikan ulang apa itu HA. HA di sini kalau kita hanya melihat mentah-mentah, ini lebih dari 14. Nah, itu artinya apa? Artinya adalah secara rata-rata mahasiswa di kampus tersebut, mahasiswa di kampus menghabiskan waktu belajar di luar kelas Jadi saya ke bawah sedikit, lebih dari 14 jam per minggu. Nah artinya apa? Artinya klaim, kan kita pertanyaannya kita mau menentukan apakah klaim rektor tersebut benar apa enggak ya. Nah artinya klaim rektor tersebut itu benar gitu ya. Artinya klaim rektor harus benar seperti itu. Nah, oke. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya yang diberikan data mentahnya, berarti kita harus menentukan rata-rata sampel dan standar deviasi dari sampelnya terlebih dahulu, baru kita melakukan langkah-langkah pengujian hipotesis. Dan kira-kira seperti ini menentukan pengujian hipotesisnya. Oke. Nah, karena ini sudah contoh kedua, berarti ini akhir dari video saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, komen. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang salah, boleh juga komen di kolom komentar, gitu ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. See you semuanya. Bye.